Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallama alaihi. Ikhwa fillah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kedua di surah Yusuf, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Tentunya dari ayat ini bisa kita pahami bahwa kedudukan bahasa Arab begitu penting dalam dunia keislaman. Bahasa Arab adalah kunci dalam memahami agama kita ini, dan bahasa Arab adalah jembatan atau juga bahasa komunikasi yang mengikat persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Dan untuk hari ini kita akan memulai rangkaian kajian Syarah Mukhtasar Jiddan yang merupakan penjelasan matan Al-Ajurumiyah, di mana pada kajian melalui video ini insya Allah akan dilengkapi dengan penjelasan matannya, kemudian juga syarahnya, bagan, dan juga i'rab. Antum semua insya Allah akan mendapatkan ringkasan berupa PDF, di mana antum akan memudah untuk menghafalkan matan Al-Jurumiyah, juga lebih mudah untuk memahami kesimpulan dari pelajaran yang telah antum simak pada video-video kita berikutnya melalui bagan dan beberapa tambahan penjelasan. Dan juga nanti insya Allah akan kita lengkapi dengan soal latihan ya. Jadi di setiap kali antum mendapati konten ini, insya Allah di deskripsinya antum bisa mengakses soal ujiannya untuk menguji sejauh mana pemahaman antum dalam memahami pelajaran yang antum dapatkan konten demi konten. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita dalam menyediakan ini, dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat diri Al-Fakir terkhusus, dan juga buat antum semua, buat umat Islam hingga akhirnya menanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa siapa yang menempuh suatu perjalanan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah juga akan membuka jalannya menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan usaha kita semua dalam belajar bahasa Arab ini akan dihitung oleh Allah sebagai usaha untuk menuntut ilmu, untuk memudahkan dia memahami agamanya, dan Allah akan mencatatnya sebagai orang yang akan dibukakan jalan, dimudahkan jalannya menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Al-Fakir adalah Abu Darvis, dan untuk kali ini kita akan memulai rangkaian kajian Syarah Mukhtasar Jiddan kita dengan membahas biografi muallif. Maka sebelum kita mengawali kajian kita, perlu kiranya untuk dijelaskan bahwa yang kita pelajari sebenarnya adalah matan Al-Ajurumiyah, ya, sebuah matan yang ringkas, ya, yang berisi tentang teks kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan matan ini dijelaskan melalui sebuah
penjelasan yang bernama Syarah Mukhtasar Jiddan, artinya syarah yang sangat ringkas sekali terhadap matan Al-Ajurumiyah ini. Nah, jadi di sini sebenarnya terdapat dua kitab ya, kitab intinya, kemudian kitab penjelasannya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang biografi mu'alif, biografi penulis kitab. Jadi ada dua biografi, pertama biografi dari penulis matan Al-Ajurumiyah ini, dan biografi dari ulama yang menjelaskan atau mensyarah matan Al-Ajurumiyah ini melalui kitabnya Syarah Mukhtasar Jiddan. Dan ini adalah sebuah karakteristik yang membanggakan ya dalam khazanah keislaman, karena hampir seluruh, dan saya kira seluruhnya ya, kitab-kitab yang menjadi kekayaan literatur agama Islam itu selalu diawali dengan biografi mu'alifnya. Ini jarang banget ditemui pada kitab-kitab peradaban lain ya. Jadi biografi mu'alif itu biasanya dibahas dengan panjang ya, atau setidaknya pasti dicantumkan di awal kitabnya. Baik, untuk pertama sekali kita akan membahas mu'alif Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kita akan membahas tentang biografi penulis matan Al-Ajurumiyah. Beliau namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Jadi Abu Abdillah adalah kunyah beliau, artinya ayahnya Abdullah, dan nama aslinya atau namanya yang sebenarnya adalah Muhammad bin Muhammad, anaknya Muhammad. Jadi ayahnya bernama Muhammad bin Daud dan kakeknya bernama Daud, dan nisbahnya adalah As-Sinhaji. Dan As-Sinhaji ini kenapa Muhammad bin Muhammad atau Abu Abdullah ini dinisbahkan dengan As-Sinhaji? Karena ini adalah nisbah kepada qabilah Sinhajah bil Maghrib. Jadi As-Sinhaji ini adalah nisbah ila qabilah Sinhajah bil Maghrib, sebuah qabilah yang bernama Sinhajah di negeri Maroko. Kemudian Abu Abdullah ini di dunia keislaman Islam, di dunia keilmuan Islam, terutama dalam bahasa Arab ya, dalam keilmuan bahasa Arab itu lebih dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Jadi Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinhaji ini lebih dikenal sebagai Ibnu Ajurrum. Dan jika kita berbicara tentang Ibnu Ajurrum, maka ini sebenarnya adalah berasal dari kata barbar, ya, kata barbar, Ajurrum. Dan menurut ulama, ma'nahu bil lughatil barbar, maknanya di dalam bahasa barbar adalah al-fakir as-sufi. Artinya Ibnu Ajurrum ini adalah seorang yang al-fakir ilallah, orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat rendah hati, dan juga sebagai seorang sufi. Insyaallah. Beliau ulida bi Fas fil Maghrib. Jadi beliau ini Ibnu Ajurrum lahir di kota Fes di negara Maroko. Ya, jadi Maroko ini adalah sebuah negara yang berbatasan dengan Aljazair, dan Fas adalah kota Fes ya, yang berada di utara negara Maroko. Dan beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijriah atau 1273 Masehi. Di kota Fes itu juga beliau Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala dikuburkan, dikebumikan, dimakamkan
dan beliau wafat pada tahun 723 Hijriah atau 1323 Hijriah. Masya Allah. Ini kira-kira 2022 dikurangi 1323, ini sudah 700 tahun ya. Masya Allah. Dan karya beliau ini masih awet hingga sekarang, makin menyebar hingga sekarang, dan digunakan, dimanfaatkan oleh kaum muslimin hampir di seluruh dunia ya. Dan antum nanti akan melihat di balik sejarah hidup atau biografi Ibnu Ajurrum ini tersimpan sebuah kemegahan, keberkahan, keagungan yang namanya keikhlasan, keagungan yang namanya usaha untuk melahirkan karya-karya bermanfaat untuk umat, insya Allah. Kedudukan beliau di dalam ilmu pengetahuan atau secara ilmiah adalah begitu tinggi ya. Sangat tinggi sebab beliau ini di kota kelahirannya memulai belajar ilmu-ilmu agama ya. Jadi darasa Ibnu Ajurrum bi Fas. Jadi Ibnu Ajurrum mulai belajar Islam, mulai belajar ilmu-ilmu syariat di kota Fas di negeri Maroko, di kota dan negeri kelahiran beliau. Dan kota Fas ini adalah kota terbesar ketiga di Maroko dan merupakan kota yang berpenduduk 1,2 juta jiwa berdasarkan sensus tahun 2014 yang lalu. Tsumma dhahaba ila Makkah hajjan, dan kemudian Ibnu Ajurrum suatu hari berangkat ke Makkah untuk berhaji. Walamma marra bil Qahirah darasa 'ala al-'alamah an-nahwi al-andalusi Abi Hayyan sahibil Bahril Muhit. Kemudian ketika di dalam perjalanan menuju Mekah atau mungkin juga setelah dari Mekah, wallahu a'lam, beliau untuk berhaji, beliau ketika melewati kota Kairo di Mesir, beliau mampir di kota tersebut, kemudian belajar ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahwu kepada seorang ulama Andalus, ulama Spanyol yang sangat pakar dalam ilmu nahwu. Beliau adalah Abu Hayyan, penulis kitab Al-Bahrul Al-Muhit, Al-Bahrul Muhit. Insyaallah ini adalah gurunya Ibnu Ajurrum ya. Jadi gurunya ini bukan orang yang sembarangan, tapi merupakan seorang pakar, seorang profesor, seorang yang dikenal ketinggiannya di dalam ilmu bahasa Arab. Wasafahu As-Suyuti bil Ustaz, dan Imam As-Suyuti mensifati Ibnu Ajurrum ini sebagai Al-Ustaz. Jadi sebuah pensifatan yang tinggi diberikan oleh Imam As-Suyuti kepada Ibnu Ajurrum dengan menyebutkan beliau sebagai Al-Ustaz, seorang pakar, seorang yang tinggi, sangat tinggi keilmuannya. Demikian yang disebutkan oleh As-Suyuti. Wasafahu asy-syarihuna limuqaddimatihi bil imamati fin nahwi. Dan juga para pensyarah karya tulisnya, yakni matan Al-Ajurumiyah tersebut, disyarah oleh banyak ulama, dan para pensyarahnya tersebut menyebutkan karya tulis Ibnu Ajurrum, mukaddimahnya tersebut, sebagai karya tulis yang terdepan atau yang terkemuka atau yang utama di dalam ilmu nahwu. Wa urifa bis shalah wat taqwa, dan beliau juga seseorang yang dikenal sebagai orang yang salih dan juga orang yang takwa. Wa kana faqihan mutabahiran fi ilmi tajwid. Afwan, ini sebenarnya ilmu tajwid ya.
dia dikenal juga sebagai orang yang faqih dan mendalam ilmunya di dalam ilmu tajwid, khabiran bi fanni rasm, dan orang yang mahir dalam cabang-cabang ilmu rasm, walahu arajiz fil qiraat, dan dia juga memiliki syair-syair atau sajak-sajak dalam ilmu qiraat, wa sahibu ma'lumatin 'anil hisabi wal adab, dan beliau juga dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu hisab dan juga ilmu adab. Maka dari sini kita mengetahui kedudukan beliau secara ilmiah begitu tinggi, dengan Imam As-Suyuti sendiri mengatakan beliau sebagai ustadz, dan juga apresiasi tinggi dan positif dari para pensyarah kitabnya. Nama karya tulis beliau tusamma bi Muqaddimatu Ibni Ajurrum. Nah, jadi yang akan kita pelajari ini Matan Al-Ajurumiyah yang merupakan karya tulis beliau, itu sebagian ulama menamakannya sebagai Muqaddimatu Ibni Ajurrum. Sebagian ulama yang lain menamakan sebagai Al-Muqaddimatul Ajurumiyah. Dan yajuzu fil dal allati fil muqaddimah al-fathah wal kasru ahsan. Jadi sebenarnya bisa ya menyebutkan Muqaddimatu Ibnu Ajurrum ini sebagai muqaddamah atau al-muqaddamatul ajurumiyah, karena boleh dikasrahkan dengan muqaddimah atau boleh difathahkan dengan muqaddamah dalnya. Tetapi menurut ulama dengan kasrah ini lebih baik. Jadi Muqaddimatu Ibni Ajurrum atau Al-Muqaddimatu Al-Ajurumiyah itu lebih baik ketimbang Muqaddamatu Ibni Ajurrum atau Al-Muqaddamatu Al-Ajurumiyah. Wa sababu tasmiyatiha bil muqaddimah لأن توصل الدارس إلى المتولدات من كتب النحو والإعراب. Ya, jadi sebab tasmiyatiha bil muqaddimah li'annaha tuwassilu ad-darisa ila al-mutawwalat min kutubin nahwi wal i'rab. Jadi sebab disebutkan diistilahkan dinamakan karya tulis Ibnu Ajurrum ini sebagai al-muqaddimah karena karya tulis beliau ini bisa menyampaikan atau bisa membuat pelajar bahasa Arab, pelajar pemula bahasa Arab memahami kitab-kitab nahwu dan kitab-kitab i'rab yang lebih tinggi, yang lebih luas pembahasannya, yang lebih panjang pembahasannya. Nah, jadi begitu pentingnya Muqaddimatu Ibni Ajurrum ini, karena dengan mempelajarinya, seorang pelajar pemula akhirnya bisa membaca dan mempelajari kitab-kitab nahwu, kitab-kitab i'rab yang lebih tinggi lagi pembahasannya, yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Dan ini ibaratnya seperti Muqaddimatul Jaisi allati tataqaddamu amamahu hatta tumahida lahul makan alladhi yanziluhu. Jadi Muqaddimah Ibnu Ajurrum ini seperti pasukan pendobrak ya, yang bergerak maju ke depan seseorang. Anggaplah seseorang itu sebagai jenderal, kemudian pasukan pendobrak ini membuka jalan, membuka lapangan, sehingga setelah lapangan atau tempat tersebut terbuka oleh pasukan pendobrak ini, panglimanya bisa turun ke tempat tersebut. Masya Allah. Semoga antum semua bisa mempelajari Muqaddimah Ibnu Ajurrum ini sebagai pemula, sehingga nantinya antum bisa membaca atau memahami atau mempelajari kitab-kitab nahwu yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga sebagian ulama yang lain mengatakan atau menamakan
matan Al-Ajurumiyah ini, karya tulis Ibnu Ajurrum ini sebagai al-khulasah, ringkasan lisyaddati ijaziha, karena betapa ringkasnya karya tulis beliau ini, sehingga sebagian ulama yang lain menamakannya sebagai al-khulasah. Di mana beliau menulis mukaddimahnya? Ini adalah suatu hal yang menarik untuk kita bahas, ya. Karena sebagian ulama mengatakan makanu ta'lifiha awrada Suyuti anna Ibn Ajurrum kataba muqaddimatahu tujah al-Ka'bah asy-Syarif. Imam As-Suyuti menceritakan, ya, mengatakan bahwa Ibnu Ajurrum ini menulis mukaddimahnya, menulis karya tulisnya itu di depan Ka'bah asy-Syarif. Masya Allah. Pasti ada di antara antum yang mungkin terinspirasi, ya, atau setidaknya ingin mengikuti jejaknya Ibnu Ajurrum ini, yang suka menulis buku, yang suka membuat karya tulis apapun itu. Mungkin berharap suatu hari antum bisa berumroh atau berhaji dan memulai penulisan karya tulis antum di depan Ka'bah. Insya Allah kita bisa melakukannya, ya. Mudah-mudahan Allah mendengar keinginan ini, karena ya luar biasa, ya. Siapa sih yang nggak pengen, ya, untuk memiliki sebuah karya tulis yang menyebar di seluruh dunia yang bermanfaat bagi umat Islam, tapi penulisannya itu diawali mulai menulisnya itu pas di depan Ka'bah. Masya Allah. Semoga kita semua bisa melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini adalah salah satu kelebihan dalam sejarah hidup Ibnu Ajurrum, ya, terkait dengan karya tulis beliau yang melegenda dan memberikan manfaat bagi jutaan umat hingga hari ini, ya. Kemudian kita akan membahas tentang mazhab keilmuan nahwu Ibnu Ajurrum. Jadi di dalam ilmu nahwu itu juga memiliki mazhab, ya. Kalau di fikih ada mazhab, terutama yang terkenal ada 4 mazhab, ya. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Nah, kalau di dalam ilmu nahwu ada mazhab juga. Dan untuk Ibnu Ajurrum sendiri mazhabnya apa? Beliau ittaba'a Ibnu Ajurrum al-mazhab al-Kufi. Ibnu Ajurrum mengikuti mazhab Kufah. Dan mazhab Kufah itu mazhabun sahlun wa fihi yusrun. Sebuah mazhab ilmu nahwu yang di dalamnya memiliki banyak kemudahan, ya. Sementara bainama taba'a Ibnu Malik al-mazhab al-Basri. Sementara itu pakar ilmu nahwu lain yang bernama Ibnu Malik mengikuti mazhab al-Basri, mazhab Basrah. Nah, di dalam ilmu nahwu punya 2 mazhab, mazhab Kufah dan juga satu lagi mazhab Basrah. Ibnu Ajurrum mengikuti mazhab Kufah yang di dalamnya banyak kemudahan, sementara Ibnu Malik mengikuti mazhab Basrah. Namun mazhab Basrah ini mazhabun fihi sa'ubah fi ba'dil ahyan muqaranatan bil mazhabil kufi. Jadi mazhab Basrah ini kalau dibandingkan dengan mazhab Kufah, ini kadang-kadang lebih sulit, ya, bagi mubtadiin seperti kita. Wallahu a'lam. Keikhlasan Ibnu Ajurrum ini adalah sebuah sebuah titik yang menarik, ya, ketika membahas biografi Ibnu Ajurrum. Mungkin antum semua sudah pernah mendengar kisah Ibnu Ajurrum dalam menulis Muqaddimah Ibnu Ajurrum, muqaddimahnya ini, ya, bahwa seperti yang dikatakan oleh Al-Hamidi, hukiya anna Ibnu Ajurrum lamma allafa muqaddimatahu alqaha fil bahr.
Seperti yang dihikayatkan ya, kata Imam Al-Hamidi bahwa Ibnu Ajurrum ini ketika selesai menuliskan mukaddimahnya, beliau melemparkan karya tulisnya ini ke laut, ya, melemparkan karya tulisnya ini ke laut. Wa qala in kana khalisan liwajhillahi ta'ala fala tabtalu. Beliau berkata bahwa jika karya tulis ini, mukaddimah ini, aku tulis ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan basah, kata Ibnu Ajurrum. Fa'alqaha falam tubtal, maka dia lemparkan karya tulisnya tersebut, mukaddimahnya tersebut, ke dalam laut, tapi ternyata memang benar-benar kitabnya tersebut tidak basah. Itu adalah hikayat yang diceritakan oleh banyak ulama tentang Ibnu Ajurrum ini. Salah satu yang menceritakannya adalah Al-Hamidi. Kemudian kita akan melihat bagaimana ringkasnya Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini. Sebuah kitab tipis ya. Nah, ini ringkas banget ini. Kalau kita bolak-balik halamannya, nggak sampai 100 halaman. Masya Allah. Bahkan nggak sampai 50 halaman sekalipun. Bahkan setengahnya 25 halaman juga nggak sampai. Nah, ini antum bisa lihat ya. Ini semuanya 23 halaman ya. Bahkan kalau kita kompres lagi dengan tulisan yang lebih kecil, ini kitabnya ini bisa lebih ringkas lagi, bisa 10 halaman. Maka atas keringkasan, atas ringkasnya, karena ringkasnya kitab Muqaddimah Ibnu Ajurrum ini, mayoritas penuntut ilmu yang mempelajari bahasa Arab ini menghafal matannya ini nih. Menghafal matannya seperti babula ya, bab tentang la dan lain sebagainya, ini dihafalkan. Antum insya Allah akan menghafalnya karena kita akan membuat metode pengajarannya di dalam konten ini, video demi video, yang memfasilitasi antum supaya bisa menghafal, insya Allah. Nah, bagaimana minat dunia keilmuan Islam dan ulama terhadap Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini? Di lingkungan masyarakat Arab, kitab ini, Muqaddimah Ibnu Ajurrum, menjadi salah satu kitab awal yang dihafalkan selain Al-Quran. Nah, kenapa dihafalkan? Karena selain ringkasnya kitab ini, seperti yang sudah antum lihat tadi, ketika kita membolak-balikkan halamannya, hanya 22 halaman, kitab tersebut juga mengandung kaidah-kaidah dasar nahwu atau rumus-rumus dasar bahasa Arab yang ditulis dengan bentuk rima, ya. Jadi ada rimanya, jadi mudah untuk menghafalkannya. Kemudian di kalangan pesantren tradisional, kitab Matan Al-Ajurumiyah ini merupakan kitab wajib untuk mempelajari ilmu nahwu. Ya, kitab ini begitu terkenal ya. Hampir setiap santri yang menimba ilmu di pesantren tradisional mengawali pelajaran tentang bahasa Arab melalui kitab ini. Kitab ini juga merupakan kitab standar yang merupakan dasar dari pelajaran bahasa Arab. Menurut Syekh Aiman Amin Abdul Ghani, seorang profesor bahasa Arab di Universitas Pakistan Islamiyah, yang juga mensyarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini, dan kitab syarahnya terhadap Matan Al-Ajurumiyah adalah kitab Al-Kafi. Di dalam kitab tersebut beliau menuliskan, kalau kita baca ya, terdapat 13 karya ulama yang mensyarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini. 13 ulama ya, itu di dalam kitabnya Syekh Aiman Amin Abdul Ghani Al-Kafi ini ada 13 syarah untuk Muqaddimah Ibnu Ajurrum.
Tapi tentu saja enggak terbatas hanya 13 kitab saja yang mensyarah Muqaddimah Ibnu Al-Jurumi ini. Tentunya lebih banyak lagi ya syarah atas matan Al-Jurumiyah ini. Karena kitab yang akan kita pelajari di dalam video-video berikutnya adalah syarah Mukhtasar Jiddan. Itu tidak ditulis oleh Syekh Aiman Amin Abdul Ghani dalam kitabnya Al-Kafi. Jadi memang syarah untuk Muqaddimah Ibnu Al-Jurrum ini lebih banyak lagi. Dan yang akan kita pelajari adalah syarah Mukhtasar Jiddan oleh Syekh Ahmad bin Said Zaini Dahlan. Masya Allah, itu dia biografi tentang penulis matan Muqaddimah Ibnu Al-Jurrum. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita manfaat di dunia dan akhirat karena kitabnya beliau, karya-karya tulisnya beliau, dan juga ilmu-ilmu beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita akan membahas secara singkat tentang mu'alif syarah Mukhtasar Jiddan. Jadi yang mensyarah Muqaddimah Ibnu Al-Jurrum melalui kitabnya bernama Syarah Mukhtasar Jiddan adalah Abul Abbas Ahmad bin As-Sayyid Zaini Dahlan Al-Maki Asy-Syafi'i. Jadi Abul Abbas adalah kunyahnya, anaknya bernama Al-Abbas ya. Jadi sehingga dia disebut dengan kunyah Abul Abbas. Nama aslinya adalah Ahmad, nama ayahnya adalah As-Sayyid Zaini Dahlan, dan nisbahnya adalah Al-Maki Asy-Syafi'i. Nah, kenapa dia dinisbahkan dengan Al-Maki Asy-Syafi'i? Itu karena beliau di masa hidupnya adalah seorang ulama besar dan diangkat sebagai mufti mazhab Syafi'iyah di Mekah. Beliau lahir di tahun 1232 Hijriyah atau 1816 Masehi ya. Dan kenapa beliau bisa menjadi seorang ulama besar dan mufti mazhab Syafi'iyah di Mekah? Karena memang keilmuan beliau ini cukup mengesankan ya. Beliau menimba ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu syariah dari sangat banyak ulama-ulama besar dari Mekah, Yaman, Damaskus, Mesir, dan lainnya. Beliau juga bermulazamah menimba ilmu hadis dari beberapa ulama khusus. Sehingga dengan usaha beliau ini, sehingga dengan pengalaman belajar beliau ini yang luar biasa, beliau menjadi ulama besar dan diangkat sebagai mufti mazhab Syafi'iyah di Mekah. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat dari kitab beliau ini, Syarah Mukhtasar Jiddan, dan ilmu-ilmu beliau yang beliau curahkan di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita jelaskan untuk video pertama kali ini, video pembukaan tentang biografi mu'alif. Jadi kita bisa melihat bahwa kitab yang akan kita pelajari dalam video-video berikutnya ini, yakni Syarah Mukhtasar Jiddan, penjelasan tentang matan Muqaddimah Ibnu Al-Jurrum, itu ditulis oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang agung, ulama-ulama yang bukan sembarangan ulama ya, tapi ulama mufti, ulama yang ikhlas, al-fakir, al-sufi, yang keikhlasan mereka itu telah terbukti sepanjang zaman, dan karya tulis mereka itu didasarkan oleh keikhlasan itu sudah memberikan manfaat
jutaan bahkan miliaran umat muslim di seluruh dunia sejak 7 abad yang lalu. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Insyaallah kita akan memulai bab kalam pada video berikutnya, dan itu adalah bab pertama yang akan kita pelajari. Syukran, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan pengungkapan atau kesalahan kata-kata. Insyaallah jika antum merasa konten ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya, dan doakan Al-Fakir agar ini memberikan manfaat buat dunia dan akhirat Al-Fakir dan untuk antum semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.